Yesus Kristus. Tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan kalau kita ada hari ini, kita semua lolos seleksi Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dapat hidup kembali dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih untuk membuka Alkitab kita masing-masing dalam kitab 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kembali kita diajak oleh firman Tuhan bahwa kehidupan kekristenan kita kali ini dalam pembacaan kita digambarkan seperti sebuah arena pertandingan lari. Saudaraku yang kekasih, dalam pertandingan lari, saudaraku, ada jarak yang harus kita tempuh. Ada medan yang beraneka ragam. Kadangkala jalan yang kita tempuh dalam perlombaan lari itu rata, saudara kadang melewati bukit yang terjal. Saudaraku yang kekasih, menyusuri lembah. Tapi saudaraku yang kekasih, Tuhan kali ini mengundang kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita adalah peserta-peserta dari perlombaan lari tersebut. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, undangan dari Tuhan dalam perlombaan lari itu tidak banyak yang meresponinya. Bahkan sebagian besar orang ada yang mengabaikannya. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi sehingga orang tidak berlari, ikut berlari atau ikut dalam peserta perlombaan lari yang dibuat oleh Tuhan. Saudara, yang kekasih, Tuhan memanggil kita dalam catatan ayat ini sebagai peserta dari perlombaan lari. Bukan sebagai penonton. Karena saudaraku yang kekasih ada perbedaan yang nyata antara penonton dan peserta. Penonton saudaraku yang kekasih, saudara tahu bahwa penonton dan peserta itu beda karena penonton itu lebih banyak berkomentar. Daripada saudaraku yang kekasih ikut serta dalam perlombaan. Mereka lebih banyak saudaraku yang kekasih. Tapi dalam perlombaan apapun juga hanya peserta yang mendapat medali atau penghargaan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan mengundang kita pada pagi hari ini untuk ikut dalam perlombaan lari. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Pertandingan yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu perlombaan lari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, ayat 24 sampai 27 dikatakan tidak tahukah kamu bahwa dalam semua peserta turut berlari. Tapi hanya ada satu pemenang. Hanya ada beberapa pemenang. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai di dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana dalam perlombaan lari yang diadakan saudaraku yang kekasih. Orang berlomba-lomba untuk memperoleh hadiah atau mahkota yang fana. Tapi kita Bapak Ibu yang kekasih dalam perlombaan lari yang dibuat oleh Tuhan, kita berlari untuk memperoleh mahkota yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa hal yang saya mau
bahas kepada kita pada pagi hari ini dalam pertandingan lari dalam ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku yang pertama melatih tubuhku. Saudaraku yang kekasih, dalam perlombaan lari, seorang pelari maraton, seorang pelari profesional, seorang pelari yang ikut pertandingan lari, saudaraku yang kekasih, tentunya sebelumnya dia telah mempersiapkan diri dengan berlatih. Dan saudaraku yang kekasih, berlatih ini dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah pertandingan, Bapak Ibu yang kekasih, semua atlet yang bertanding itu harus lebih dahulu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan. Karena Bapak Ibu yang kekasih, dalam pertandingan lari, saudaraku yang kekasih, kita lihat dalam pertandingan lari, orang yang bertanding itu tidak bertanding sambil ngobrol. Orang tidak bertanding sambil nengokin jam ketika dia berlari. Saudaraku yang kekasih, atau Bapak Ibu yang kekasih, orang ketika ikut dalam pertandingan, dia tidak bertanding sambil mendengarkan radio atau menonton televisi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sebelum dia bertanding, saudaraku yang kekasih, dia harus sungguh-sungguh mendisiplinkan dirinya untuk mempersiapkan dirinya dalam sebuah pertandingan. Sehingga ketika dia masuk dalam pertandingan itu, dia akan bertanding dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Dalam pertandingan rohani Bapak Ibu yang kekasih sama. Kita harus melatih tubuh kita sebelum kita bertanding. Kita harus mempersiapkan kita sebelum kita berlatih. Kita harus mendisiplinkan diri kita sebelum kita berlatih. Karena ketika kita bertanding Bapak Ibu yang kekasih, kita harus bertanding dengan sungguh-sungguh, tidak asalan. Dalam perjalanan hidup kekristenan Bapak Ibu yang kekasih, yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu kita harus sungguh-sungguh mendisiplinkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pertandingan. Karena Bapak Ibu yang kekasih, pertandingan yang dilakukan saudaraku yang kekasih oleh Tuhan sama seperti pertandingan yang dilakukan oleh orang dunia. Orang yang bertanding itu saudaraku yang kekasih, ketika dia mempersiapkan diri, kalau kita lihat orang yang berlari, kalau kita nonton di televisi, dia tidak berlari sambil dia ngobrol sama teman peserta larinya. Sudah berapa kilometer kita lari. Atau bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, atau cerita-cerita dalam pertandingan. Mereka akan fokus kepada tujuan, mereka akan berlari. Karena apa? Mereka telah mempersiapkan diri mereka. Ketika mereka bertanding Bapak Ibu yang kekasih, mereka harus sungguh-sungguh disiplin. Karena yang mereka lakukan adalah mereka harus mencapai tujuan, yaitu hadiah atau medali. Demikian pun dengan kekristenan kita Bapak Ibu yang kekasih. Dalam perjalanan kekristenan kita sepanjang tahun, sudah berapa tahun kita ikut Tuhan. Sungguh-sungguhkah kita mendisiplinkan diri kita untuk kita ikut serta dalam pertandingan lari tersebut, ataukah kita menjadi petanding-petanding atau petarung-petarung yang asal-asalan. Menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Menjadi orang Kristen yang kalau ada badai. Menjadi orang Kristen kalau ada tekanan. Menjadi orang Kristen kalau ada goncangan. Tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mendisiplinkan diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, saya berusaha untuk mendisiplinkan diri saya. Untuk setiap pagi, saya mendisiplinkan diri saya untuk berbicara dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Kadang-kadang dalam berlatih, dalam disiplin, dalam melakukan itu ada begitu banyak tantangan. Kadang-kadang ada rasa ngantuk karena tidurnya kemalaman. Ada berbagai tantangan untuk kita mendisiplinkan diri. Tapi ketika kita berkomitmen untuk mau melatih diri kita dengan sungguh-sungguh, maka apapun juga Bapak Ibu yang kekasih tidak akan menghalangi kita. Saudaraku yang kekasih, petinju yang bertinju, saudaraku yang kekasih, petinju profesional, saudaraku yang kekasih, ini saudara digambarkan petinju dan pelari. Petinju yang bertanding itu dia tidak bertanding sambil mengantuk, saudaraku yang kekasih. Dia tidak bertinju sambil mengantuk, tapi dia akan bertinju dengan sungguh-sungguh. Petinju amatiran sekalipun, saudaraku yang kekasih, dia akan bertinju dengan sungguh-sungguh. Tapi saudaraku yang kekasih, yang saya lihat kekristenan yang ada hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih. Kekristenan yang ada itu lebih kepada
ketidaksiapan. Padahal kalau kita lihat sesungguhnya bahwa tanda-tanda zaman ini sudah menunjuk kepada kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Tanda-tanda zaman ini, saudaraku yang kekasih, menunjuk kepada kita tidak berkuasa atas kehidupan kita. Kapanpun Tuhan mau panggil kita. Saudaraku yang kekasih, untuk mengakhiri pertandingan yang ada, maka kita harus selesai dalam pertandingan itu. Tapi justru saya melihat, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan tidak dengan jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang sungguh-sungguh, katakan amin. Tidak asal-asalan. Setiap renungan pagi yang saya bagikan, saudaraku yang kekasih, saya percaya, saya yakin. Anda semua membacanya, katakan amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Kita melatih, saudaraku yang kekasih, kadang-kadang ketika saya membaca, apalagi kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, hanya sebuah cerita peperangan, pembagian tanah. Kadang-kadang saya pun bingung. Tapi ketika saya terus mendalami itu, saudaraku yang kekasih, selalu ada maksud dan rencana Tuhan untuk mengingatkan saya di pagi hari itu. Saudaraku yang kekasih, saya pernah membaca satu catatan, saya lupa. Ketika kita bangun pagi-pagi, ketika kita bangun di pagi hari, dan kita mempersiapkan diri di pagi hari, maka hari itu akan menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita. Saya baca buku itu bukan buku tentang firman Tuhan, tapi buku sekuler. Ketika kita bangun pagi hari dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sukacita, maka sepanjang hari itu kita akan penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita bangun pagi hari dengan malas-malasan, maka sepanjang hari itu kita akan menjadi malas. Ketika kita bangun pagi dengan ogah-ogahan, maka hari itu akan menjadi ogah-ogahan. Itu buku yang saya pernah baca, Bapak Ibu yang kekasih, dan saya melihat ada benarnya juga. Ketika kita bangun pagi dan mempersiapkan diri kita, artinya kita sementara melatih diri kita. Dan kali ini saya melatih diri saya dan saya melatih seluruh jemaat untuk sungguh-sungguh dan disiplinkan diri. Untuk setiap pagi, setiap jam 5, saya membaca habis setiap jam 5 lewat, saya share kepada seluruh jemaat. Mungkin ada yang masih tidur, mungkin ada yang belum bangun. Tapi saya percaya bahwa di sepanjang hari itu mereka akan mengambil bagian untuk membaca firman Tuhan itu. Mungkin mereka hanya membaca ayat yang saya bagikan itu. Tidak membaca, tapi minimal mereka mendapatkan makanan segar di pagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kalau seorang pelari mempersiapkan dirinya untuk tanding dengan sungguh-sungguh. Seorang pelari saja, dia mendisiplinkan dirinya untuk melatih diri kita dengan sungguh-sungguh. Untuk memperoleh mahkota, untuk mempedali, untuk memperoleh hadiah yang fana. Apalagi kita Bapak Ibu yang kekasih. Kita harus mendisiplinkan diri kita. Kita harus dengan sungguh-sungguh mengikuti pertandingan rohani yang diberikan oleh Tuhan. Supaya kita mendapatkan mahkota yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Katakan amin. Hari ini tidak ada kata lain selain kita harus bersungguh-sungguh. Hari ini tidak ada kata lain selain kita mendisiplinkan diri kita untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, karena dalam pertandingan ini saudaraku yang kekasih, pertandingan yang sudah sangat singkat. Kita tidak bisa lagi main-main. Saudaraku yang kekasih, saya katakan tadi dalam pertandingan, saudaraku yang kekasih, ketika orang bertanding lari, dia tidak bertanding sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Dia tidak bertanding sambil ngobrol sama sesama petanding. Atau dia tidak bertanding sementara berlari sambil nonton YouTube. Tidak. Dia tidak bertanding sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi dia akan fokus kepada tujuannya. Dia akan bertanding dan dia akan fokus kepada tujuannya. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia harus menjadi pelari yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam pertandingan iman kita, maka kita harus sungguh-sungguh mendisiplinkan diri kita dengan firman Tuhan yang ada. Firman Tuhan adalah pedoman. Kata Ibu Lia hari Kamis, firman Tuhan adalah kompas yang menunjuk kepada arah dan tujuan yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang petanding atau pelari maraton
atau seorang petinju, dia harus mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Sampai hari ini, Bapak Ibu masih sungguh-sungguhkah mengiring Tuhan? Ataukah kekristenan kita hanya kekristenan yang orang dulu katakan Kristen KTP? Kristen yang ditulis di KTP bahwa Anda beragama Kristen. Ataukah Kristen KTP orang bilang Kristen tanpa pertobatan? Ataukah benar-benar Anda adalah orang Kristen sejati? Kalau orang Kristen sejati adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh. Orang-orang yang disiplin. Selain melatih tubuh jasmaninya, selain dia memberi makan tubuh jasmaninya untuk kesehatan dan kekuatan, dia harus juga memberi makan kepada rohaninya. Bapak Ibu yang kekasih, kalau jiwa tubuh kita yang fana ini, yang ketika kita mati ini akan jadi tanah aja, kita rawat, dimakan, kita kasih vitamin, apalagi dalam virus corona ini. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita supply vitamin, yang gak biasa minum vitamin pun minum vitamin. Yang gak biasa makan makanan sehat pun akhirnya makan makanan yang sehat. Untuk merawat diri kita supaya tidak sakit. Nah, bagaimana dengan rohani kita? Apakah kita juga merawat rohani kita atau tidak? Ataukah kita lupa merawat rohani kita? Kita lebih merawat jasmani kita dibandingkan dengan rohani kita. Pagi hari ini Rasul Paulus, saudaraku yang kekasih, menggambarkan bahwa hidup ini sebagai satu gelanggang pertandingan. Kita ada dalam sebuah pertandingan lari. Dan orang yang bertanding dalam pertandingan lari, dia harus melatih tubuhnya. Kalau dia tidak melatih tubuhnya, maka dia tidak akan terlatih. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, ketika ada orang, ketika dalam persoalan, selalu dia katakan seperti ini. Kenapa ini harus terjadi dalam diriku? Kenapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua ini mengapa semua ini terjadi dalam diriku? Mengapa aku sendiri, tadi lagunya. Kadang-kadang kita menyayangi diri kita. Tapi kalau orang yang sudah dengan sungguh-sungguh melatih dirinya, dengan disiplin rohani yang kuat, maka ketika ada gelombang, ketika ada masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang dia katakan, Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Jika Tuhan tidak memberikan jalan keluar kepadaku, Tuhan berikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi persoalan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi, orang pertandingan lari saja secara dunia mempersiapkan diri kita. Apalagi kita yang bertanding dalam pertandingan iman. Dalam pertandingan ini banyak ada yang kalah, ada yang menang Bapak Ibu yang kekasih. Ada yang gugur karena medan yang kita tempuh itu beraneka ragam, bermacam-macam. Lari pertandingan lari juga yang kita ikuti juga bermacam-macam. Kadang kita melewati tanah yang rata. Tapi kadang kita melewati, saudaraku yang kekasih, lembah yang curam dalam hidup ini. Tidak semua perjalanan atau pertandingan hidup kita ini berjalan mulus. Tidak semua. Jangan Anda melihat orang yang paling kaya itu tidak punya persoalan dalam pertandingan. Tapi marilah kita dengan sungguh-sungguh mendisiplinkan diri kita. Disiplin dengan rambu-rambu yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita hanya memanfaatkan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang hanya memanfaatkan Tuhan dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka hanya memanfaatkan. Contohnya, kalau mau kawin. Kalau mau kawin, itu gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hadir semua. Ibadah kaum muda, kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, semua diikutin. Apa saja yang diomongin sama gembala sidang, iya Bapak, memanfaatkan Tuhan. Ada orang lagi memanfaatkan Tuhan karena lain sebagainya, itu hanya contoh-contoh kecil. Tapi jemaat Philadelphia enggak, katakan amin. Semua yang menikah di tempat ini semuanya disiplin, amin. Amin. Walaupun memang dalam kondisi seperti ini ada yang datang, pergi, ada yang datang, ada yang enggak datang, saya maklumin.
karena kondisi. Tapi kami tetap memiliki hubungan. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh dan mendisiplinkan diri kita. Kalau pertandingan saja perlu disiplin, maka pertandingan iman, pengiringan kita kepada Tuhan juga perlu disiplin rohani. Supaya apa? Ketika ada badai, ketika ada persoalan datang, kita menjadi kuat. Saya katakan tadi, dalam pertandingan kita harus mempersiapkan diri. Oleh sebab itu yang kedua dikatakan, setelah aku melatih tubuhku. Selatih tubuh, saudara yang kekasih, untuk pertandingan, maka dia harus menguasainya seluruhnya. Saudaraku yang kekasih, menguasai ini Bapak Ibu yang kekasih dalam terjemahan aslinya, saudara saya nggak usah sebutkan terjemahan aslinya. Tapi dalam terjemahan asli bicara tentang menguasai diri, ini artinya memiliki konsentrasi. Seorang atlet yang bertanding, saudaraku yang kekasih, tidak perlu melakukan sesuatu yang mengganggu konsentrasinya. Saya katakan tadi Bapak Ibu yang kekasih, ketika dia bertanding, dia tidak peduli dengan konsentrasi ada di sebelahnya udah lari benar atau enggak. Dia tidak peduli, dia hanya konsentrasi terhadap dirinya. Dia tidak lihat jam, sudah jam berapa saya lari. Sudah berapa kilometer saya lari. Seorang petanding tidak terganggu konsentrasinya. Dia hanya berlari dalam pelintasan-pelintasan. Kecepatan yang maksimal. Dia terus berkonsentrasi terhadap apa yang dia sementara lakukan. Demikian juga dengan kita orang Kristen. Kita harus berkonsentrasi terus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Jangan konsentrasi dengan omongan orang, katakan amin. Kadang-kadang kita dikendalikan, emosi kita kadang-kadang dikendalikan oleh apa kata orang. Ketika orang bilang kita jelek, kita langsung down. Ketika orang bilang kita gak becus, kita langsung down. Kekristenan yang sejati harus menguasai seluruhnya. Menguasai pertandingan, menguasai dirinya. Memiliki konsentrasi, konsentrasinya tidak pernah terganggu. Konsentrasinya hanya tertuju kepada kemenangan yang harus dia alami. Demikian juga dengan kekristenan, Bapak Ibu yang kekasih. Rasul Paulus menggambarkan kepada kita bagaimana ketika kita bertanding, kita harus berkonsentrasi. Jangan terganggu iman kita dengan apa kata orang. Ketika kita melakukan ini dan itu, orang selalu menjudge kita. Kekristenan, saudaraku yang kekasih, selalu menjadi tolok ukur. Selalu menjadi barometer. Sehingga ketika kita melakukan apa saja, sepertinya sebuah kesalahan, orang selalu bilang, kok orang Kristen seperti itu. Apalagi orang selalu bilang, kok jemaat seperti itu. Kok jemaat Philadelphia seperti itu. Kok gembala seperti itu. Kadang-kadang kita dikendalikan oleh omongan orang. Emosi kita dikendalikan oleh omongan orang. Konsentrasi kita dikendalikan oleh omongan orang. Tapi Rasul Paulus menasihati kepada kita. Seorang petanding yang baik, seorang petanding pelari, seorang petanding yang baik. Dia harus menguasai diri, menguasai seluruhnya. Artinya dia harus menguasai konsentrasinya. Dia harus memanage konsentrasinya. Sehingga konsentrasinya tidak terganggu ketika dia ada dalam pertandingan lari tersebut. Demikian juga dengan kita, sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih. Konsentrasi kita jangan pernah terganggu karena kita ada dalam pertandingan ini. Jangan terganggu dengan virus corona yang ada. Katakan amin. Dampak dari virus corona ini luar biasa. Di Kupang sana orang sudah tidak lagi peduli dengan virus corona. Orang lebih konsentrasi kepada bagaimana memperbaiki segala sesuatu pasca badai seroja yang berlalu. Jangan hiraukan, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Yang harus kita lakukan, kita harus konsentrasi kepada Tuhan. Kita harus konsentrasi kepada firman Tuhan. Karena ada saatnya kita sudah tidak bisa lagi berkonsentrasi terhadap firman Tuhan. Ada waktunya kita sudah tidak bisa lagi berkonsentrasi dengan apa yang kita sementara alami saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih,
Berkonsentrasilah. Seorang atlet atau seorang petanding, seorang petarung, dia pasti akan berkonsentrasi kepada tujuan apa yang harus dia lakukan. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Kita harus berkonsentrasi kepada Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin dalam keadaan yang datar-datar saja, kondisi-kondisi yang aman-aman saja. Sebelum kondisi corona ini ada, saudaraku yang kekasih, kita biasa-biasa saja. Kita nggak peduli dengan kondisi, kita nggak peduli dengan keadaan. Tapi ketika corona ini datang, sangat-sangat mengganggu konsentrasi kita. Sangat-sangat mengganggu konsentrasi kita. Kita lebih kepada ketakutan dan parno daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya tidak ngomong saudara, saya pun mengalami hal itu. Ketika datang pengalaman itu, saudaraku yang kekasih. Ketika bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 itu saya biasa-biasa saja. Saya anggap yang penting cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Tapi ketika akhir Desember sampai Januari, saudaraku yang kekasih, konsentrasi saya terganggu. Saya tidak fokus lagi kepada Tuhan yang mengendalikan hidup ini. Saya lebih bersandar kepada kekuatan sendiri. Saya telepon ke sana kemari, saya bertanya ke sana kemari. Saya membaca, saya menonton televisi yang akhirnya membuat saya semakin takut. Ketika konsentrasi kita terganggu, maka kita akan menjadi takut. Ketika seorang petanding sementara berlari dan konsentrasinya terganggu kepada petarung yang lain, maka saudaraku yang kekasih, dia akan mengalami ketakutan, takut kalah dan lain sebagainya. Tapi ketika seorang petarung, ketika dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, dia akan bertanding dengan fokus. Dia tidak lagi pikir menang dan kalah. Yang dia pikir bagaimana dia melakukan pertandingan itu sampai selesai dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin dan dengan konsentrasi. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang konsentrasi kita terganggu karena sakit penyakit. Kadang-kadang konsentrasi kita terganggu karena ekonomi. Konsentrasi kita terganggu kadang-kadang karena masalah perut. Masalah tetangga. Tapi kali ini Rasul Paulus katakan kepada kita, menguasai seluruhnya. Bukan saja menguasai seluruh diri kita, tapi menguasai trik-trik dalam pertandingan tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita tetap berkonsentrasi kepada panggilan surgawi di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita. Sakit penyakit, penderitaan, atau apa saja. Jangan pernah mengganggu konsentrasi kita. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, artinya Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada dalam perlombaan lari. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berlomba dengan hidup ini. Bayangkan saja, kita yang maksudnya kalau seperti saya, orang yang kesehatannya nggak stabil, dibandingkan dengan orang-orang yang kondisinya lebih stabil dari saya. Kalau saya pikir-pikir, kok kenapa ya Tuhan panggil mereka lebih dahulu? Artinya Bapak Ibu yang kekasih, pertandingan yang saya lakukan belum selesai. Artinya kalau Bapak Ibu yang ada sampai hari ini masih hidup, artinya pertandingan kita semua belum berakhir, katakan amin. Kita harus lebih sungguh-sungguh, kita harus lebih konsentrasi. Apalagi kita yang sudah umur yang banyak. Memang Bapak Ibu yang kekasih, kematian itu tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Tapi memang secara alamiah, orang yang semakin berumur akan semakin lebih dekat. Apa yang harus mau kita kerjakan? Saya nasihati kepada saudara-saudara saya yang ada di Kupang. Badai ini telah menggugah dan menggoncangkan hati kita supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, katakan amin. Karena di dunia orang mati, orang sudah tidak lagi bisa saling mengasihi, katakan amin. Hanya ketika kita hidup kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling memperhatikan. Dalam latihan Bapak Ibu yang kekasih, kita masih bisa berbincang-bincang. Kita masih bisa bertanya ketika latihan.
Tapi ketika kita bertanding, kita tidak bisa lagi bertanya kepada orang lain. Ketika kita belum mengalami apa-apa, kita masih bisa berkonsultasi dan bertanya kepada orang lain. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, kita akan menghadapi persoalan itu seorang diri. Dan kita hanya perlu Tuhan, katakan amin. Suami tidak bisa menolong kita, anak-anak tidak bisa menolong, keluarga tidak bisa menolong. Yang hanya bisa menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita hanya Tuhan. Karena kita ada dalam proses pertandingan, bukan lagi proses latihan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, sekarang ini kita ada dalam proses pertandingan, bukan lagi proses latihan. Sebagai umat-umat ketebusannya, mari berkonsentrasilah. Yang berikut saudara, menguasai diri ini artinya kita harus fokus. Kita harus memusatkan diri kita kepada pertandingan yang sedang kita lakukan. Atau sementara kita lakukan. Kita harus fokus. Bagaimana kita berlari sebaik-baik mungkin. Kita menggunakan semua kekuatan secara efisien, secara maksimal. Untuk memenangkan semua pertandingan yang sementara kita alami. Oleh sebab itu dalam mengiring Tuhan kita pun harus fokus. Kita harus fokus dengan semua kekuatan dan semua tenaga kita. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih, tidak banyak orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan mahkota, untuk menerima mahkota. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan lebih sedikit lagi yang mendapatkan mahkota itu. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Akan ada perbedaan antara orang yang disiplin rohaninya. Ada perbedaan antara orang yang fokus. Bagaimana dia berlari dengan fokus dan tujuannya. Selain konsentrasi, saudaraku yang kekasih. Selain melatih diri dengan sungguh-sungguh. Maka seorang pelari dia harus fokus. Sehingga dia tidak terganggu Bapak Ibu yang kekasih. Dia harus mempergunakan semua tenaga, semua kekuatannya. Untuk ada dalam perlombaan lari. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga Bapak Ibu yang kekasih. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, katakan amin. Kita harus menggunakan semua kekuatan kita. Karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Rasul Paulus menasihati kita. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Menguasai seluruhnya. Bukan saja menguasai diri, tapi juga menguasai trik-trik dalam pertandingan tersebut. Dalam pertandingan tersebut, dalam pertandingan lari juga, seorang petanding harus sportif. Katakan amin. Seorang atlet tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang saat pertandingan. Seorang atlet dilarang untuk melakukan kecurangan. Karena ketika dia melakukan kecurangan atau hal-hal yang dilarang dalam pertandingan, maka atlet tersebut akan didiskualifikasi. Demikian juga dengan kita dalam pertandingan lari kita. Hidup ini, Rasul Paulus katakan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Ketika kita bertanding, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang curang. Hal-hal yang Bapak Ibu yang kekasih dilarang pada saat pertandingan. Apa saja hal-hal yang dilarang oleh dalam pertandingan tersebut. Dalam pertandingan lari pasti sebelum bertanding, dalam pertandingan lari, seorang pelari dikasih tahu Anda tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Misalnya seorang petanding atau sementara berlari. Dia taruh kakinya satu, biar teman yang ikut pertandingan lari ini jatuh. Demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita juga harus sportif. Katakan amin. Katakan amin. Dilarang untuk melakukan hal-hal yang curang dalam pertandingan tersebut. Makanya kadang-kadang ada cerita yang dulu yang sering saya ulangi di mimbar ini. Kalau melihat orang Kristen seperti malaikat itu lihat di mana? Lihat di mana? Lihat di mana? Di
di gereja. Lihat di gereja. Ibu Oklin bilang, angkat kedua tangan, angkat. Oh, biar sudah lelah juga tetap angkat. Tepuk tangan di atas kepala. Saya sulit sekali tepuk tangan di atas kepala karena jas saya kan, jadi paling di atas jidat. Tepuk tangan di atas kepala. Ayo menyembah Tuhan, katakan haleluya 12 kali. Rupa malaikat. Tapi mau lihat jemaat yang lebih dari setan, lihat di mana? Lihat di mana? Lihat di mana? Di rumah. Di rumah itu semuanya terjadi. Kalau Anda mau lihat setan, gampang. Pas lagi anak atau suami atau istri atau siapa lagi ngamuk-ngamuk, ambil kaca taruh. Biar dia lihat ada setan. Itu bukan cuma kaca yang hancur sama dia. Anda pun ikut hancur. Oleh sebab itu dalam pertandingan kita harus sportif. Harus apa adanya. Nggak boleh melakukan kecurangan-kecurangan. Karena seorang olahragawan, saudaraku yang kekasih, hanya memperoleh mahkota sebagai juara. Hanya satu saja. Dan ini yang menimbulkan begitu banyak orang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sebuah pertandingan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga banyak orang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam pertandingan. Kecurangan-kecurangan yang tidak kelihatan. Tapi begitu banyak kecurangan-kecurangan yang menghalangi kita untuk mendapatkan mahkota. Sehingga kita didiskualifikasi. Dalam tengah-tengah perjalanan pertandingan kita didiskualifikasi. Kenapa? Karena kita melakukan kecurangan. Sehingga kita tidak memperoleh mahkota. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, Bapak Ibu yang kekasih, selalu di Facebook tulis, sekiranya menerima mahkota kemuliaan, kembali ke rumah Bapa di surga. Yang paling parah lagi itu orang Kristen yang tidak benar-benar Kristen, dia tulis begini, dan jadilah pendoa buat kita yang masih hidup. Orang dia masih hidup aja nggak tahu berdoa. Di dunia orang mati sudah tidak lagi bisa berdoa. Saya kadang-kadang kalau baca, aduh Tuhan, ini kekristenan model apa ini? Selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Emang lu yang menentukan dia ke rumah Bapa di surga? Oke, itu nggak apa-apa, masih positif. Tapi dan jadilah pendoa buat kami. Hello, di dunia orang mati sudah tidak lagi bisa berdoa, katakan amin. Kita yang masih hidup juga tidak bisa berdoa buat orang yang sudah mati. Saudara, sehingga ada satu orang WhatsApp kepada saya, Pak Pendeta, saya mau tanya, boleh nggak di kuburan kita berdoa? Boleh nggak di kuburan kita tabur bunga? Saya bilang boleh. Dia bilang, loh kok boleh orang Kristen berdoa? Iya, boleh untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk melihat bahwa akhir dari segala sesuatu, yaitu dari debu kembali ke, dari tanah kembali ke, dari debu kembali ke tanah. Manusia itu dari debu, bukan dari tanah, dari debu. Dari debu kembali ke tanah. Berdoa dan bersyukur. Tapi yang dilarang, yaitu kita berdoa buat orang yang sudah almarhum. Kita bisa berdoa untuk memindahkan dia dari neraka ke surga. Hello. Lu waktu dalam pertandingan dalam dunia ini aja lu pertandingan asal-asalan. Masa mau menerima mahkota? Rasul Paulus di surga bisa komplain. Abraham bisa komplain. Dalam pertandingan di dunia aja Anda asal-asalan, tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak menguasai diri, tidak sportif, tidak sungguh-sungguh. Hanya lewat doa Anda bisa menerima mahkota. Hello, enggak. Tidak seperti itu.
Kita akan menerima mahkota kemuliaan di surga berdasarkan hasil karya kita di dalam dunia ini, katakan amin. Berdasarkan hasil kerja kita di dalam dunia ini, berdasarkan perjalanan pertandingan kita di dalam dunia ini. Kalau kita bertanding dengan benar, kita bertanding dengan sungguh-sungguh, kita bertanding dengan konsentrasi, kita bertanding dengan fokus, dengan segala kekuatan dan tenaga, kita bertanding dengan tidak curang, maka yang pastinya kita akan menerima kemuliaan dari Bapa di surga. Yaitu mahkota kemuliaan yang akan kita terima. Kalau dalam pertandingan saja kita masih emosi lihat teman kita, astagfirullahaladzim. Dalam pertandingan lari tersebut aja kita masih rupa setan. Kita tidak konsentrasi, kita tidak fokus. Atau ketika kita lihat orang berdosa, kita diam-diam saja. Kita lihat orang berbuat kesalahan terus kita diam-diam saja. Kan kata Alkitab harus fokus, harus konsentrasi. Nah loh, dia mulai membuat dirinya benar dengan apa yang menurut dia benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Katakan amin. Menguasai diri dalam segala hal, yaitu konsentrasi, fokus, sportif, dan sungguh-sungguh. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota, yaitu tadi orang yang bertanding lari, mereka akan mendapat medali. Penonton tidak mendapat medali. Orang Kristen yang hanya bisa mengkritik tidak akan mendapat medali, mereka hanya menonton. Orang Kristen yang hanya tukang mengoreksi tidak akan mendapatkan medali. Mereka hanya penonton, bukan pekerja. Kalau pekerja, Bapak Ibu yang kekasih, seorang petarung, seorang petanding, dia berhak mendapat medali. Dan itu adalah saudara dan saya. Katakan amin. Seorang petanding yang baik, dia harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Oleh sebab itu, mulai hari ini, mari kita bersungguh-sungguh. Jangan curang sama Tuhan. Jangan curang. Tuhan tahu kita. Mungkin orang lain gak tahu kita, tapi Tuhan lebih tahu kita. Oleh sebab itu mari, dalam pertandingan iman kita, mari kita berlari dengan sungguh-sungguh. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi banyak orang Kristen yang berlari tanpa tujuan. Orang Kristen yang sembarang saja memukul seperti seorang petinju, dia pukul sembarangan. Sehingga akhirnya dia yang KO. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku tadi melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri, aku ditolak. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut pertandingan. Pertandingan yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup ini kita mau atau tidak mau. Tidak ada alasan. Saya sudah tua, saya sibuk, saya nggak punya waktu, dan lain sebagainya. Mau nggak mau kita harus ada dalam pertandingan ini. Dan ingat, pertandingan ini pasti akan berakhir. Dan akhir dari pertandingan hidup kita ini, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan akan memberhentikan kita sampai di mana. Kemenangan kita akan sampai di mana, Bapak Ibu yang kekasih. Tuhan akan menghentikan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dikatakan bahwa kita akan memperoleh satu mahkota yang abadi ketika kita mengikuti pertandingan kita dengan baik. Ayat yang terakhir dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa Bapak Ibu yang kekasih? Mahkota apa? Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam pertandingan kita harus, saudaraku yang kekasih, fokus untuk mengasihi Tuhan. Menerima mahkota kehidupan. Kalau dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan, kita akan memperoleh satu mahkota yang abadi.
Apa itu mahkota yang abadi? Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, yaitu mahkota kehidupan yang Allah janjikan bagi kita yang mengikuti pertandingan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mengikuti pertandingan ini dengan baik. Sekali lagi, di akhir-akhir zaman ini jangan lagi jadi orang Kristen yang kalau ada waktu. Tapi jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang tidak memanfaatkan kekristenan, tapi orang Kristen yang fokus, bersungguh-sungguh, dan Bapak Ibu yang kekasih tidak melakukan kecurangan di dalam mengikuti pertandingan tersebut. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi dalam bertanding jangan pernah terganggu konsentrasi kita. Orang yang bertanding tadi saya katakan dia akan fokus, dia tidak akan terganggu. Dia tidak bertanding sambil menonton televisi, dia tidak bertanding sambil mendengarkan radio, dia tidak bertanding sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi dia akan bertanding dengan fokus. Makanya Bapak Ibu yang kekasih, ibadah kita yang hanya beberapa menit ini, beberapa jam ini, mari kita fokus kepada ibadah. Karena saya sudah merasakan bagaimana ketika tidak ada ibadah. Saya sudah merasakan bagaimana ketika gereja itu terpaksa harus tutup. Ada sesuatu yang hilang dari dalam hati. Ada sesuatu yang hilang dari dalam kehidupan. Sehingga kalau kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah, mari kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita terpaksa ditutup atau terpaksa kita nggak beribadah karena sakit parah. Ada satu cerita Bapak Ibu yang kekasih, ini cerita mengakhiri khotbah saya. Ada keluarga yang tidak bisa ibadah. Alasannya, kenapa Bapak Gembala tanya, kok kenapa nggak beribadah? Kalau sekarang kan memang, kalau sakit kan memang nggak boleh, kalau kurang enak badan nggak boleh, kalau sehat baru boleh. Kalau dulu kan sakit, justru orang sakit yang harus ke gereja. Oh, saya nggak bisa ke gereja karena cucu saya. Ditanya lagi sama Bapak Gembala minggu berikut, kok nggak ke gereja? Iya, cucu saya itu saya nggak bisa tinggal. Terus Bapak Gembala ini secara spontan ngomong gini, oh jadi cucu Anda yang menghalangi Anda ke gereja? Maukah cucu Anda diambil sama Tuhan? Tuhan akan angkat penghalang yang menghalangi kita ke gereja, katakan amin. Apa yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan, kalau itu penghalang dan Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan akan mengangkat penghalang itu. Dan Bapak Gembala ini, oh cucu Anda yang menghalangi. Maukah Tuhan angkat cucu Anda? Oh tidak Pak Gembala, jangan, saya akan setia, saya akan bawa cucu saya. Tapi cucu saya ini berisik, enggak apa-apa, cucu berisik enggak apa-apa, asal jangan neneknya yang berisik. Ada lagi yang oh saya enggak bisa, saya sibuk kerja. Oh Tuhan akan ambil pekerjaan saudara. Gampang. Gampang bagi Tuhan untuk memberkati Anda dan mengangkat berkat Anda tuh bagaikan membalikan telapak tangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, ini bukan ancaman tapi ini satu pemberitahuan bagi kita. Marilah kita bertanding dengan pertandingan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan undang kita untuk ikut bertanding dalam pertandingan ini. Oleh sebab itu mari kita bertanding dengan sungguh-sungguh. Kita bertanding dengan konsentrasi penuh. Kita bertanding dengan fokus. Kita bertanding dengan tidak curang. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga akhirnya Bapak Ibu yang kekasih, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita semua. Tujuan orang bertanding yaitu mendapatkan mahkota. Tujuan orang bertanding yaitu dapat medali. Untuk apa bertanding kalau tidak ada medali? Untuk apa bertanding kalau tidak ada mahkota? Mending jadi penonton. Penonton terbaik sekalipun
tidak mungkin akan mendapatkan hadiah atau medali atau mahkota. Yang mendapatkan mahkota hanya mereka-mereka yang ikut dalam pertandingan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih, mari kita ikut dalam perlombaan pertandingan yang dibuat oleh Allah untuk kita dengan rambu-rambu yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kemenangan besar menjadi bagian kita. Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita akan lebih dari pemenang. Saudara mau lebih dari pemenang? Ikutlah pertandingan yang dibuat oleh Tuhan. Puji Tuhan.